warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kalian berpikir, pagi ini sebelum menyentuh secangkir kopi, kamu sudah menyentuh layar smartphone berapa kali? Kamu sudah memesan ojek online, membuka aplikasi berita, mungkin sudah dijawab oleh chatbot customer service. Semuanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Tanpa disadari, kamu sudah hidup di dalam sebuah revolusi yang sangat besar. Perkenalkan, saya Tri Sarwa Septarina, NIM 250201021543, mahasiswa program studi S1 Manajemen PJJ, Universitas Siber Asia kelas MJ209. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme di bawah bimbingan Ibu Syifa Fatimah Zahro, S.Hum, M.Hum. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian memahami topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita, Industri 4.0 dan Society 5.0 dengan tema besar Manusia sebagai Pusat Revolusi Digital. Selamat menyaksikan! Sebelum masuk ke materi, mari kita renungkan kutipan mendalam dari Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum. The Fourth Industrial Revolution will change not only what we do, but also who we are. Revolusi industri keempat tidak hanya akan mengubah apa yang kita lakukan, tetapi juga siapa diri kita. Ketika mesin uap hadir di abad ke-18, orang tidak sekadar belajar mengoperasikan mesin baru. Mereka berubah, cara bekerja, cara berkumpul, bahkan cara memaknai hidup ikut berubah. Sekarang, di era kecerdasan buatan, robotika, dan big data, perubahan itu jauh lebih cepat dan lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi apakah saya perlu belajar teknologi. Pertanyaannya adalah apakah saya siap menjadi manusia di era di mana batas antara fisik dan digital semakin kabur. Itulah inti dari apa yang akan kita bahas. Bukan soal teknologinya saja, tapi soal kita, manusianya. Baik, sebelum terjun lebih dalam, izinkan saya memandu kalian dengan peta perjalanan kita hari ini. Ada 6 stasi utama yang akan kita singgahi bersama. 1. Perjalanan revolusi industri dari mesin uap hingga AI. 2. Membedah industri 4.0 dan 6 teknologi kunci yang akan mengubah dunia. 3. Mengenal Society 5.0, paradigma baru yang lahir dari rahim 4.0. 4. Paradigma humanistis, dan 4 kompetensi kunci yang harus dikuasai. 5. Dampak nyata pada pendidikan dan dunia kerja kita. Dan 6. Peluang Indonesia dan nilai yang kita bawa pulang dari video ini. Siap? Mari kita mulai perjalanan kita. Bayangkan kamu punya nenek yang hidup tanpa listrik, ayah yang tumbuh tanpa internet, dan kamu sendiri yang tidak bisa membayangkan sehari tanpa smartphone. Itulah gambaran keempat generasi revolusi industri. Revolusi 1.0, tahun 1750 sampai 1850. Era mesin uap, kekuatan dipindahkan dari otot ke mesin. Pabrik tekstil, kereta api, produksi tak pernah sama lagi. Revolusi 2.0, tahun 1870 sampai 1914. Listrik mulai masuk ke pabrik. Assembly line ditentukan. Produksi massal dimulai. Mobil, pesawat, telepon lahir di era ini. Mantranya lebih banyak. Revolusi 3.0, tahun 1970 hingga 2000. Komputer pribadi, internet, digitalisasi pertama, dan informasi bisa berpindah dalam hitungan detik. Kemudian, sampai di revolusi 4.0, tahun 2020 sampai saat ini. Ini bukan kelanjutan biasa, ini adalah lompatan. AI, IoT, Big Data, robotika, semua berkonvergensi. Batas antara dunia fisik dan digital mulai kabur. Dari mesin uap ke kecerdasan buatan, perjalanan manusia ini luar biasa, bukan?
Apa sih yang membuat revolusi industri 4.0 begitu istimewa, sekaligus mengkhawatirkan? Oxford Analytics menyebutkan, era di mana disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Kata kuncinya, disrupsi. Contoh nyata, Gojek muncul, dan ojek pangkalan hampir hilang dari kota besar. Tokopedia dan Shopee mengubah cara jutaan orang berbelanja, mengancam toko fisik yang sudah puluhan tahun berdiri. Karakteristik utama revolusi 4.0 yaitu superkomputer yang memproses miliaran data per detik, robot pintar yang belajar dari pengalaman sendiri, kendaraan otonom yang mulai berjalan di jalanan dunia, cloud computing, perpustakaan dunia dalam awan digital, dan rekayasa genetika yang mulai mengubah biologi manusia. Intinya adalah, ukuran besar bukanlah suatu jaminan. Yang menang adalah yang paling lincah dan cepat beradaptasi. Dan di tengah semua ini, di manakah posisi kita? Manusia? Ada 6 pilar teknologi fondasi revolusi industri 4.0. 1. Artificial Intelligence atau AI. Mesin berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. AI sudah bisa mendiagnosis penyakit lebih akurat dari dokter dalam kondisi tertentu, mengemudikan mobil, bahkan menulis artikel berita. 2. Internet of Things, IoT. Bayangkan kulkas yang memesan susu sendiri ketika hampir habis, sensor pabrik yang lapor kerusakan sebelum mesin benar-benar rusak, perangkat yang saling terhubung dan berkomunikasi. 3. Big Data dan Analytics. Setiap hari kita menghabiskan 2,5 kuintillion byte data. Big Data memproses data raksasa ini untuk menemukan pola yang tak terlihat mata manusia biasa. 4. Cloud Computing, lemari penyimpanan digital di awan. Netflix simpan ribuan film tanpa server di rumah kamu. Google Drive simpan dokumenmu tanpa butuh memori besar di laptop. Selanjutnya, 5. Robotics and Automation. Robot cerdas bekerja berdampingan manusia di pabrik. Tidak lelah, tidak sakit, tidak mogok. Peluang sekaligus tantangan. 6. Cyber Physical System. Integrasi dunia fisik dan digital secara real-time. Jembatan pintar yang pantau kondisi strukturnya sendiri. Kota cerdas yang atur lampu lalu lintas berdasarkan data aktual. Keenam pilar teknologi ini saling memperkuat, menciptakan ekosistem digital yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, setelah mendengar semua itu tentang robot, AI, disrupsi, mungkin ada yang mulai khawatir, apakah pekerjaan saya akan diambil mesin? Apakah saya masih relevan? Kekhawatiran itu valid, dan ternyata pemerintah Jepang juga merasakannya. Pada tahun 2016, Jepang meluncurkan konsep visioner yang mereka sebut Society 5.0, sebuah jawaban humanistis atas tantangan revolusi industri 4.0. Definisinya adalah sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan dunia fisik. Kata kuncinya adalah berpusat pada manusia, human-centered. Jika industri 4.0 bertanya, apa yang bisa dilakukan teknologi? Maka Society 5.0 bertanya, apa yang dibutuhkan manusia dan bagaimana teknologi bisa membantu. TechCrunch mengidentifikasi 6 pilar, infrastruktur, teknologi, keuangan, kesehatan, logistik, dan AI, semua diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Society 5.0 bukan tentang menghentikan teknologi, ini tentang memastikan teknologi bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Nah, mari kita bandingkan keduanya secara langsung. Memahami perbedaan ini adalah kunci memahami kemana arah peradaban kita. Analoginya, industri 4.0 itu seperti mobil Formula 1 yang sangat canggih dan kencang, tapi tanpa pengemudi. Bergerak cepat tapi tidak jelas kemana tujuannya. Yang penting, efisien.
Society 5.0 adalah mobil Formula 1 yang sama canggihnya. Tapi ada manusia di balik kemudi, ada tujuan yang jelas membawa semua orang ke destinasi yang lebih baik. Nah, konkretnya adalah industri 4.0 itu fokus pada efisiensi dan otomatisasi produk, sementara Society 5.0 itu fokus pada kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Industri 4.0 teknologi driven atau didorong kemampuan teknologi. Society 5.0 human driven didorong kebutuhan manusia. Kemudian ada Industri 4.0, robot menggantikan pekerjaan manusia, sementara Society 5.0, teknologi memperkuat dan membantu manusia. Serta secara orientasi, Industri 4.0 pertumbuhan ekonomi industri, sementara Society 5.0 berorientasi pada kebahagiaan dan well-being masyarakat. Keduanya tidak saling bertentangan. Society 5.0 lahir dari 4.0 dan menggunakannya sebagai kendaraan, tapi dengan manusia sebagai pengemudinya. Ini bagian yang paling ingin saya sampaikan. Saya harap kita benar-benar menikmatnya. TechCrunch menyatakan Society 5.0 menghadirkan paradigma baru yang humanistis. Teknologi dan inovasi perlu dimanfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manusia. Charles Albert mengingatkan kita bahwa revolusi industri selalu punya dua wajah, material sebagai mesinnya dan sosial sebagai manusianya. Selama ini kita terlalu terpesona wajah material. Society 5.0 mengembalikan perhatian kita pada wajah sosialnya. Di sini ada 4 prinsip paradigma humanistis. 1. Teknologi untuk manusia. Bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan mesin, tapi mesin yang dirancang melayani manusia. 2. Well-being sebagai tujuan. Bukan sekedar GDP naik atau efisiensi meningkat, tapi apakah manusianya bahagia dan sejahtera? 3. Kolaborasi manusia dan mesin. AI bukan musuh kita. AI adalah mitra kerja jika kita bijak menggunakannya. 4. Inklusivitas dan kesetaraan. Manfaat teknologi harus bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya yang kaya atau tinggal di kota. Paradigma ini bukan utopia. Ini adalah pilihan yang kita buat bersama. Nah, lantas di era Society 5.0 ada 4 kompetensi utama yang harus kita kuasai nih. 1. Kompetensi leadership, jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang baik bukan yang paling banyak tahu, karena Google tahu segalanya. Bukan begitu? Pemimpin yang baik adalah yang paling berani menghadapi perubahan, mau mendengar, dan mampu memotivasi orang lain di tengah ketidakpastian. Leadership bukan soal jabatan, ini soal karakter. Kompetensi 2, language skill, kemampuan berbahasa. Internet menghapus batas geografis. Hari ini kamu bisa berkolaborasi dengan partner dari Tokyo, klien dari New York, dan vendor dari Jerman. Dalam satu malam, kemampuan komunikasi lintas bahasa bukan keistimewaan lagi, ini kebutuhan dasar. 3. Kompetensi IT literacy. Ini bukan berarti harus jadi programmer, tapi kita harus paham bagaimana teknologi bekerja dan jadi pencipta konten digital, bukan sekadar konsumen. Yang menciptakan akan selalu lebih berdaya dari yang mengkonsumsi. Kompetensi 4, writing skill, kemampuan menulis. Yang bisa menulis dengan jelas dan persuasif akan jauh lebih mudah mempengaruhi, memimpin, dan berkontribusi. Menulis adalah cara kita eksis di dunia digital. 4 kompetensi inilah, leadership, language, IT literacy, and writing adalah bekal minimum di era Society 5.0. Nah, bicara soal kompetensi, tidak bisa lepas dari bicara soal pendidikan tentunya. Pertanyaan besarnya, apakah sistem pendidikan kita sudah cukup mempersiapkan generasi Society 5.0? Joseph Aoun dari MIT menjawab tegas, belum. Ia menawarkan 3 literasi baru. Literasi data, kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi dari big data secara kritis. Bukan sekadar hafal fakta, tapi tahu cara menemukan fakta yang benar dan menyimpulkan sesuatu dari data. 2. Literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, algoritma, AI, prinsip dasar coding. Bukan untuk jadi engineer, tapi untuk tidak menjadi buta di dunia yang digerakkan kode dan data. 3. Literasi manusia,
Di era robot dan AI, justru kemampuan yang paling manusiawi, yang paling bernilai adalah empati, komunikasi, kreativitas, dan desain. Hal-hal yang tidak bisa direplikasi oleh mesin. Nah, kalian yang kuliah jarak jauh di Universitas Siber Asia sudah menjadi bagian dari transformasi pendidikan ini. Kita sudah membuktikan bahwa belajar bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Nah, itulah semangat literasi baru yang dimaksud AWEM. Lalu, apa yang terjadi pada dunia kerja di era Industri 4.0 ini? Jawaban singkatnya, perubahan yang tidak pernah secepat ini dalam sejarah manusia. Uber tidak punya satu armada taksi pun, tapi menghancurkan industri taksi konvensional. Airbnb tidak punya satu kamar hotel pun, tapi mengubah industri perhotelan global. Netflix tidak punya satu bioskop pun, tapi membuat blockbuster raksasa video rental bangkrut. Ini bukan cerita masa depan, ini sudah terjadi, dan ini baru permulaan. Banyak pekerjaan baru yang bermunculan, seperti data scientist, AI specialist, UX designer, drone pilot, cyber security expert, profesi yang tidak ada dalam kamus kerja generasi sebelumnya, bukan? Pekerjaan lama tergantikan, kasir otomatis sudah di supermarket besar, AI menggantikan banyak pekerjaan administratif yang repetitif. Solusinya adalah upskilling and reskilling. Terus belajar, terus upgrade kemampuan. Kemampuan beradaptasi adalah keterampilan yang tidak pernah usang. Yang berubah bukan apakah manusia dibutuhkan, melainkan kemampuan manusia seperti apa yang dibutuhkan. Saatnya bicara tentang peluang, khususnya untuk Indonesia. Apakah Indonesia punya tempat di era Society 5.0? Jawabannya, ya, sangat besar. Asalkan kita bergerak tepat dan cepat. Para akademisi sepakat Society 5.0 seharusnya dijadikan roadmap nasional Indonesia. Kita punya modal yang besar, 270 juta jiwa, salah satu terbesar di dunia. Setengahnya generasi muda yang melek digital, kreatif, dan penuh energi. 5 peluang utama Indonesia. 1. Bangun industri digital nasional berbasis AI, IoT, AR yang berakar budaya lokal. 2. Ciptakan regulasi perlindungan pekerja yang progresif. Tidak ada yang tertinggal dalam gelombang otomasi. 3. Revolusi pendidikan 4.0. Kurikulum dengan 3 literasi baru. 4. Berdayakan UMKM digital. Tulang punggung ekonomi kita masuk ekosistem global. Dan 5. Bangun infrastruktur digital yang merata. Society 5.0 yang inklusif tidak boleh tinggalkan satupun daerah terpencil di Indonesia. Indonesia punya semua bahan bakunya, yang kita butuhkan adalah komitmen, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah. Society 5.0 bukan sekadar slogan atau konsep abstrak, ia adalah dimensi ekosistem yang sangat konkret dengan 3 dimensi yang saling mendukung. 1. Ekosistem produktif, di mana teknologi digunakan untuk membuat semua kegiatan organisasi, bisnis, dan industri lebih efisien dan inovatif. 2. Ekosistem inklusif, di mana memastikan kemajuan tidak hanya dinikmati segelintir orang. 3. Ekosistem well-being, dimensi yang paling esensial, tentang menciptakan simbiosis antara inovasi teknologi dan kebahagiaan manusia. 3 dimensi ini saling melengkapi. Produktif tanpa inklusif, menciptakan ketimpangan. Inklusif tanpa well-being, kehilangan makna. Well-being tanpa produktif tidak berkelanjutan. Inilah ekosistem sempurna yang Society 5.0 cita-citakan. Nah, ini bagian paling pentingnya yang saya harap akan kita ingat jauh setelah video ini selesai. Di tengah perubahan yang begitu cepat dan dahsyat ini, apa sih yang bisa kita lakukan? 1. Jadilah lifelong learner. Teknologi akan terus berubah, profesi akan terus berevolusi. Satu-satunya konstanta adalah perubahan itu sendiri. Kemampuan untuk terus belajar dengan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam adalah aset paling berharga yang tidak pernah bisa dicuri mesin manapun dari diri kita. 2. Bangun human connection. Di antara manusia semakin terhubung dengan mesin, justru koneksi antar manusia semakin langka dan mahal. Empati, kepercayaan, kolaborasi yang tulus, ini kekuatan manusia yang tidak bisa direplikasi oleh AI. Invest pada relasi nyata kalian.
3. Kuasai digital literasi. Pahami teknologi bukan sekedar pengguna pasif, tapi sebagai pencipta aktif. Buat konten, kembangkan produk digital, gunakan teknologi untuk memecahkan masalah nyata di sekitarmu. 4. Jadilah agen perubahan. Society 5.0 bukan tentang menunggu perintah atau perusahaan memperbaiki dunia, ini tentang kita yang memilih menggunakan teknologi untuk dampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Itulah esensi sesungguhnya dari Society 5.0, di mana manusia yang beradab dan berkarakter diperkuat oleh teknologi. Baik, kita sudah menempuh perjalanan yang cukup panjang bersama nih. Mari kita rangkum 4 poin kunci yang kita petik hari ini. 1. Industri 4.0 telah mengubah cara kita bekerja dan cara kita hidup. Revolusi digital mengintegrasikan AI, IoT, dan Big Data ke seluruh aspek kehidupan secara masif dan dengan kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. 2. Society 5.0 meletakkan manusia sebagai pusat dari seluruh perubahan. Ini bukan tentang menghentikan teknologi, melainkan memastikan teknologi bekerja untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan. 3. 4 kompetensi adalah kunci adaptasi dan ketahanan diri. Leadership, language skill, IT literacy, dan writing skill adalah bekal minimum era Society 5.0. 4. Indonesia memiliki potensi besar untuk maju. Dengan regulasi tepat, reformasi pendidikan, pemberdayaan UMKM digital, dan infrastruktur merata, kita bisa mewujudkan masyarakat digital yang inklusif dan berkeadaban. Revolusi tidak bisa dihentikan, tapi arahnya itu yang bisa kita tentukan bersama. Berikut adalah sumber referensi akademik yang digunakan dalam penyusunan materi dalam video ini yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita telah sampai di penghujung perjalanan kita hari ini. Izinkan saya menutup dengan satu pemikiran yang semoga terus hidup dalam pikiran dan hati kita setelah video ini berakhir. Di era di mana mesin semakin pintar, jangan lupa untuk semakin manusiawi. Di era di mana AI semakin canggih, justru manfaatkan momen ini untuk semakin dalam mengenal diri sendiri, memperkuat empati, dan memperluas kontribusi kepada sesama. Teknologi adalah alat, kita adalah penciptanya, dan tujuan akhirnya selalu dan selamanya adalah kebaikan untuk manusia. Itu adalah nilai inti dari estetika humanisme yang menjadi mata kuliah yang kita banggakan ini. Bukan soal keindahan semata, tapi soal bagaimana keindahan, kebenaran, dan teknologi bisa bersatu untuk memuliakan kemanusiaan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya Trisa Pasertarina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.